ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum al-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, sesuai dengan permintaan sebagian ikhwah, kita jadikan di bulan Ramadan ini tetap ada dars. Baik, walaupun satu. Kemudian sesuai dengan permintaan, kita murajaah pembahasan masalah hukum-hukum puasa. Dan untuk memperkaya wawasan, kita menggunakan buku-buku yang lain, yang selain dari yang pernah kita baca. Kalau yang pernah kita baca adalah kitab Imam Ibnu Utsaimin. Kemudian juga dari kalau tidak salah adalah kumpulan fatwa dari Lajnah Daimah. Kemudian juga kitabnya Syekh Muhammad bin Hizam. Dan alhamdulillah kita mendapatkan dua, yaitu kitab khusus Ithaful Anam dan juga rangkaian pembahasan di dalam Bulughul Maram. Sekarang kita menggunakan buku yang dikirimkan, yaitu filenya dikirimkan oleh Syekhul Al-Fadil Rodman Ibnu Ahmad Al-Hubaisy, yang mana beliau ini adalah pengurus atau pemimpin dari Darul Hadis di Markis Imam Asy-Syafi'i yang di Ib, dalam kitab Nailul Maram fi Tashili Ahkamis Shiyam. Langsung saja kita masuk kepada muqaddimah beliau. Qal alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ahmadullaha ala ni'amihil katsirah. Maka saya memuji kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang banyak. Wa alaihil jasimah, dan kurnia-kurnianya yang besar. Wallati min a'zamiha ba'dal Islam nikmatul istimrari fi talabil ilmin nafi'. Yang mana termasuk nikmat yang paling besar setelah Islam adalah kenikmatan di mana kita terus-menerus di dalam rangkaian usaha menuntut ilmu yang bermanfaat. Baik, dan ini termasuk apa? Ibadah yang paling besar dan jihad yang paling besar di masa sekarang ini. Dan metodenya untuk kita mengambil ilmu adalah, kalau kita sudah punya bukunya, alhamdulillah itu senang, enak, tinggal kita kasih catatan-catatan yang diperlukan atau terjemahan yang diinginkan, atau kita kasih tanda untuk bagian-bagian yang dirojihkan oleh si penulis, atau apa, kita tulis itu di dalam buku catatan khusus, kesimpulan tentang masalah ini demikian, kesimpulan tentang masalah ini yang rojih demikian. Nah, ini akan sangat membantu untuk kita memahami secara global kandungan dari sebuah buku. Kita ambil kesimpulan-kesimpulannya. Qal alaman haji salafis salih rahimahumullah, berdasarkan metode salafus salih, semoga Allah merahmati mereka. Wat tafaqquhi fi dinillah, kita terus-menerus mencari pemahaman, terus-menerus mencari fikih di dalam agama Allah. Wal hirsu ala basih, hirsu, hirs ini adalah ma'tuf kepada istimrar, dan bersemangat untuk menyebarluaskan ilmu tadi. Wa nashrihi baina awsatil muslimin, bersemangat untuk menyebarluaskannya ilmu tadi di tengah-tengah kaum muslimin, biqadril mustata, sesuai dengan kadar yang dimampui. Baik, sebenarnya ada buku-buku yang lain dari para ulama-ulama, tetapi apa, ketika ana periksa, banyak sekali yang buku itu terlalu besar untuk kita berusaha membacanya sampai habis selama bulan Ramadan ini. Makanya ana memilih yang tidak terlalu panjang ini. Tayyib, qal sawa'un kana dzalika an tariqil khitabah, sama saja menuntut ilmu dan menyebarluaskannya tadi melalui metode khitabah, yaitu berkhutbah, awit tadris atau pengajaran, awit tasnif atau penulisan. Fa inna hadza kullahu mimma yanfa'ul abda baina yadayillahi yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya ini semua termasuk amalan yang bermanfaat bagi hamba di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Lima rawahu Muslim
fi sahihih, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, raqam wahid wa salasin ba'da alf wa sittimi'ah, nomor yang ke 1631. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan inqata'a anhu amaluh, apabila seseorang itu mati, maka amalannya akan terputus darinya, illa min salas, kecuali dari 3 perkara, illa min shadaqatin jariyah. Apa itu perkecualiannya? Yaitu sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir manakala manfaatnya juga terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Walaupun hakikatnya ini masuk ke yang tadi, tetapi disebutkan secara khusus agar orang tidak menyangka bahwasanya sedekah itu hanya berupa harta. Au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan dia, maka amalannya akan terus mengalir, orang yang meninggal dunia tadi. Qala Syekhul Islam rahimahullah kama fi Majmu'il Fatawa, Syekhul Islam rahimahullah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa mengatakan, wala raiba anna lazzatal ilmi a'zamul lazzat, dan tidak ada keraguan bahwasanya lezatnya ilmu itu adalah kelezatan yang paling agung. Wal lazzatul lati tabqa ba'dal maut, dan kelezatan yang kekal yang terus ada setelah kematian, wa tanfa'u fil akhirah, dan kelezatan yang bermanfaat di akhirat, hiya lazzatul ilmi billah, yaitu apa? Lezatnya pengetahuan tentang Allah. Karena ilmu ini akan sangat membantu hamba di dunia, demikian pula membantu di alam kubur dan nanti di hari kiamat. Mana dalil tentang masalah ini? Yaitu apa? Tentang 3 pertanyaan di alam kubur. Ketika ditanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Ketika orang tersebut mampu menjawab, yang mana itu adalah pencerminan dari keadaan dia di dunia ini, dia mampu mengatakan Rabb saya Allah, yaitu apa? Yang mencipta, yang melindungi, yang memberikan rizki, yang mengatur, dan seterusnya. Maka dia tidak menyembah pada yang lain, dia tidak bergantung pada yang lain, dia berhenti dari memelihara tangkal-tangkal, berhenti dari menyembelih untuk kubur-kubur misalkan, berhenti untuk pergi ke Bomo, dan seterusnya. Ini adalah konsekuensi dari mengatakan Rabb saya adalah Allah. Kemudian wa Nabi Muhammad, Nabi saya adalah Muhammad, tidak mau ikut nabi-nabi yang lain karena yang lain ajarannya telah dihapus. Wa dini al-Islam, agama saya adalah Islam, tidak mau memeluk agama yang lain. Baik, nanti kalau 3 pertanyaan ini terjawab, maka akan ada pertanyaan yang keempat, wa ma ilmuk, apa ilmumu? Maka dia mengatakan qara'tul Qur'an wa amantu bihi wa shaddaqtuh, saya membaca Al-Qur'an, saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Ternyata hasil keuntungan ini didapatkan dengan sebab apa? Dia berilmu. Kalau jahil, maka seperti yang disebutkan dalam hadis itu juga, manakala dia tidak mampu menjawab, dia hanya mampu mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh, saya mendengar seseorang mengucapkan, orang-orang mengucapkan sesuatu lalu saya ikuti. Ini tidak punya ilmu dia, sehingga apa? Dia tidak mampu menjawab di alam kubur. Baik, berarti apa? Ilmu ini sangat membantu di alam kubur nanti. Demikian pula di hari kiamat. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Dan pada hari datangnya hari kiamat, dan ketika datangnya hari kiamat, orang-orang kafir bersumpah bahwasanya tidaklah mereka itu tinggal di dunia kecuali hanya 1 saat saja. Saking dahsyatnya hari kiamat dan lamanya hari kiamat, mereka menyangka dunia ini hanya sesaat. Baik. Maka seperti itulah mereka dulu dipalingkan. Wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillah. Orang-orang yang berilmu dan beriman, mereka mengatakan sungguh kalian telah tinggal di bumi ini sesuai dengan ketetapan Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Miftah Daris Sa'adah, ini dalil tentang keutamaan ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapan ahli ilmu itu sebagai hujjah di hari kiamat.
Sampai-sampai Allah menukilkan kalam mereka untuk membantah orang-orang kafir tadi dan menghardik mereka. Taib. Maka bagus kata Syekhul Islam di sini bahwasanya kelezatan yang kekal setelah kematian dan bermanfaat di akhirat adalah lezatnya ilmu tentang Allah. Wal amalilah, dan beramal untuk Allah. Kalau beramal untuk yang lain maka amalannya akan gugur. Wa huwal imanu bih, yaitu beriman kepada Allah. Selesai. Qala wa min hadzal bab babu nasril ilm. Dan termasuk dari bab ini babi nasril ilm, yaitu masalah penyebaran ilmu, wa naf'il muslimin, memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ahbabtu an usyarika fi syai'in min dzalik. Saya suka, kata si penulisnya Syekhuna Radman Al-Hubaisi, saya suka untuk berserikat, untuk berkongsi dalam sedikit dari perkara tadi. Faqad mannallahu alayya kulla'am. Sungguh Allah telah memberikan kurnia kepada saya di setiap tahun. Min syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, bitadrisi ahkamis siyam, untuk mengajarkan hukum-hukum puasa. Hukum hakam puasa. Mundu fatrotin tawilah, sejak zaman yang panjang. Fajama'tu julla masailih, lalu saya kumpulkan hampir semua permasalahan-permasalahan yang terkait dengan puasa. Wa ahbabtu an uqaddimaha li ikhwanil muslimina umuman, dan saya ingin untuk menyodorkannya kepada saudara-saudara saya kaum muslimin secara umum, walitullabil ilmi khususan, dan secara khususnya para penuntut ilmu, para pecinta ilmu, ala wajhin yaktabit tashil, dalam bentuk, yaitu saya menyusun buku ini dalam bentuk yang mengharuskan adanya pemudahan. Jadi beliau tidak ingin membuat pembahasannya itu terlalu muskil, terlalu rumit dan berat untuk kita, tapi berusaha agar pembahasannya itu ringan, simpel saja, sederhana. Wat taisir, adanya pemudahan, membuat jadi gampang. Biqadril mustata, semampu saya, karena terkadang mau tidak mau kalau ada perselisihan di kalangan madhab perlu dibahas secara agak detail, tapi beliau sudah berusaha untuk membuat jadi sederhana. Mustafi dan dzalik, saya melakukan itu dalam keadaan mengambil faidah min kutubi ahlil ilm, dari kitab-kitab para ulama, min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahlu sunnah wa jamaah. Jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka dengan pahala yang terbaik. Khairan takdirnya adalah khairal jaza. Ala ma qamu bih, atas apa yang mereka laksanakan. Min khidmati hadad dinil azim, berupa apa yang dilakukan para ulama, yaitu melayani agama yang agung ini. Wasamaituhu, saya menamakan buku ini Nailal Maram fi tashili ahkamis siyam. Nail artinya mencapai, maram artinya tujuan. Mencapai tujuan di dalam memudahkan, membuat jadi senang hukum hakam puasa. Wa kana amali fihi kal'ati, amalan saya dalam buku ini sebagai berikut. Al-awwal ja'altuhu ala hayati fusulin, saya jadikan dengan bentuk atau pola pasal-pasal. Zakiron tahta kulli faslin hadisan au hadisain, dalam keadaan di bawah setiap pasal saya akan menyebutkan satu atau dua hadis. Summal masailal muta'alliqata bidzalikal fasl, lalu saya sebutkan masalah-masalah yang terkait dengan pasal itu. Jadi dibuat ringkas. Taib, yang kedua, zakartu rajiha min aqwalil ulama, saya sebutkan yang terkuat dari pendapat-pendapat para ulama, tentunya sesuai dengan ijtihad yang beliau pilih. Fi kulli mas'alah, di setiap permasalahan, ma'a dzikri dalili ala dzalik, disertai dengan menyebutkan dalil tentang masalah itu. Walam ata'arrad li dzikril khilaf, dan saya berusaha untuk tidak masuk, lam ata'arrad, tidak masuk kepada penyebutan perselisihan, illa idza da'atil hajatu ilaih, kecuali apabila hajat menyerukan ke situ. Id annal maqsuda huwal wusulu ila shawabi fil mas'alah, karena yang menjadi tujuan, yang menjadi matlamat buku ini adalah
sampainya kita kepada apa yang benar fil mas'alah, di dalam masalah tersebut, ma'adzikri dalili ala dzalik, disertai dengan menyebutkan dalil terhadap masalah itu. As-salis, amalan yang ketiga, kharajtul ahadits wal athara takhrijan mutawassita. Saya takhrij, yaitu apa? Saya sebutkan periwayatan hadis-hadis dan asar-asarnya dengan periwayatan yang pertengahan, tidak terlalu singkat tapi juga tidak berpanjang-panjang. Yang keempat, bayanu darajatil hadis, menjelaskan tingkatan hadis tersebut idza kana kharijas sahihain, kalau dia di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sihhatan wa dha'fan, apakah dia kesimpulannya sahih ataukah dhaif, lemah. Mudda'iman dzalika bi tashihi wa tad'ifi Dzahabi asrih, dalam keadaan saya mendukung, mudda'iman, mendukung, menyokong pembahasan tadi dengan pensahihan atau pelemahan dari Imam Dzahabi di zamannya, wa faridi dahrih, dan orang yang terbaik di masanya. Terbaik bukan berarti maksum tidak salah, tapi apa, dari sisi kualitinya memang ini beliau. Siapa itu? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, wa hakadha Syekhuna Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Demikian pula guru kami Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Wa qad naqaltu ba'dhan namadziji fi dzalik. Dan saya telah menukilkan beberapa contoh, namadzij artinya contoh. Fi dzalik, di dalam pembahasan masalah ini, min tahqiqis siyam, di dalam tahqiq saya, penelitian saya terhadap puasa, minal mujalladir rabi', dari jilid yang keempat, min Fathil Bari, dari Fathul Bari, lil Imam Syekhul Islam Al-Hafidh Ibni Hajar, Imam Syekhul Islam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Nas'alullah an yuyassira bi tab'ih. Kita mohon kepada Allah agar memudahkan pencetakannya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Tayyib, dan ini proyek besar sejak dulu, sudah lebih dari 10 tahun. Proyeknya Syekh Yahya mengajak para tokoh-tokoh utama itu. Kenapa? Apa itu? Tayyib. Yaitu apa? Ini proyek besar masalah tahqiq dan takhrij Fathul Bari. Syekh Yahya mengajak para tokoh-tokoh utama di Damaj untuk kerja. Satu jilid fulan, satu jilid fulan, satu jilid fulan, dan seterusnya. Termasuk yang mengurusi ini juga adalah Syekhuna Muhammad bin Hizam, mengurusi satu jilid khusus. Ini Syekh Rodman mengurus jilid yang keempat, disebutkan di sini. Yang kelima, laqad istafattu maddata hadzal bahsi min kutubi ulama'inal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Sungguh saya telah mengambil faedah bahan dari pembahasan ini dari kitab-kitab para ulama kita yang terdahulu dan belakangan. Wala siyama asy-Syarhul Mumti', terutama kitab Syarhul Mumti' lil Allamati Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik, Syarhul Mumti', kitab dalam masalah apa itu? Fikih Hanabilah. Walaupun beliau terkadang menyelisih Hanabilah, beliau lihat mana yang paling rajih sesuai dengan pendalilan dan kaidah. Fahuwa mumti'un kasmih. Kitab Syarhul Mumti' ini memang mumti' seperti namanya. Mumti' artinya adalah menyenangkan, enak dan menggembirakan. Wa angsahu biqtina'ihi wal istifadati min. Saya menasihatkan untuk memiliki buku ini dan mengambil faedah dari buku ini. Yaitu apa? Asyarhul Mumti' punya Imam Ibnu Utsaimin. Wa hakadha min kitab Ithafil Kiram bi ahkam wa masailil haji waz zakati wasiyam li Syekhina al-Imam al-Muhaddits Yahya bin Ali al-Hajuri hafizahullah. Demikian pula mengambil faedah dari kitab Ithaful Kiram tentang apa? Hukum hakam dan masalah haji, zakat dan puasa, karya Syekh kami al-Imam al-Muhaddits Yahya bin Ali al-Hajuri hafizahullah wa ra'ah. Wa hakadha min kitab Ithafil Anam bi ahkam wa masailis siyam li akhina Syekh Muhammad ibni Ali ibni Hizam al-Ba'dani. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca buku ini sama-sama. Jazahullah khairan. Tayyib, qala wa qabla an adha al-qalam, sebelum saya meletakkan pen, fa inni ataqaddamu bisyukril jazil, maka sesungguhnya saya memajukan syukur yang banyak.
li akhinal mubarak, untuk saudara kita yang diberkahi, al-mu'addabil muhadzab, yang punya adab dan muhadzab dan tersusun rapi, yaitu apa? Dia memang adabnya bagus, akhlaknya bagus. Adai ilallah, Aba Bakrin As-Sun'ani Ad-Darubi, dan memang beliau orang yang sangat baik, sangat halus. Kita akan heran, oh ternyata Masya Allah masih banyak orang-orang di Son'a, di Yaman yang bagus, padahal seringkali apa? Orang-orang yang datang dari sana ke negeri kita seringkali menampilkan akhlak yang buruk. Tapi apa? Alhamdulillah masih banyak masyayikh dan para pelajar yang akhlaknya bagus-bagus, halus, beradab, sering mengalah dan seterusnya. Di antaranya adalah ini Abu Bakar Ad-Darubi hafizahullahu taala. Ala musyarakatihi fi kitabati asli hadhil maddah. Karena beliau melakukan musyarakah, yaitu berkongsi, berserikat untuk menulis asal dari madah ini, yaitu bahan ini. Memang beliau ahli dalam menulis komputer dan seterusnya. As'alullah an yajziyahu khairan ala dzalik. Saya mohon kepada Allah agar memberikan pahala kepadanya dengan pahala yang terbaik atas amalannya tadi. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa an yubarika lahu fi ahlihi wa malihi wa waladih, dan agar memberikan berkah untuk beliau di dalam keluarganya, hartanya, dan juga anak-anaknya. Kalau ada anak berarti ahl adalah istri. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadza, ini, wa as'alullaha bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Saya mohon kepada Allah dengan nama-namanya yang paling indah dan sifat-sifatnya yang tertinggi. An yaj'ala hadzal amala wa sa'ira a'mali, agar menjadikan amalan ini dan amalan-amalan saya yang lain kullaha khalisan liwajhihil karim, semuanya murni untuk wajah Allah yang mulia. Nafi'atan li awalan, pertama kali memberikan manfaat untuk saya. Summa li ikhwanil muslimin, kemudian untuk saudara-saudara saya kaum muslimin. Alhamdulillah sampai di negeri kita ini pembahasannya. Wa alla yaj'ala fihi hadzan li ahadin minal makhluqin, dan agar tidak menjadikan di dalam amalan ini satu bagian keuntungan untuk seorang pun dari makhluk. Maksudnya adalah semoga Allah menjadikan saya mendapatkan taufik untuk ikhlas, bukan beramal untuk siapa-siapa selain Allah. Wa as'alu an yaktuba lahal qabul, dan saya mohon kepada Allah agar menetapkan buku ini diterima. Wa an yusraha biha as-sudur, dan agar dada-dada itu menjadi lapang dengan penulisan ini. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia maha dermawan lagi maha mulia. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Tertulis di sini terakhir selesainya adalah apa, tahun berapa ini? 1441, berarti tahun lalu. Baik, adapun mulai pembahasannya besok malam insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.